Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dan kembali lagi di tutorial Udu untuk HR atau Human Resource Management. Dan kali ini kita akan mengerjakan tutorial untuk lab time off. Jadi kita mempunyai skenario di sini di mana PT kita menyadari bahwa pentingnya pengelolaan SDM itu secara optimal, itu termasuk dalamnya adalah pengaturan cuti. Karena PT kita mengkhawatirkan dampak kelelahan mental dan fisik yang dapat menurunkan produktivitas karyawan, tapi di satu sisi juga perlu mencapai tujuan bisnisnya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan produktivitas dan mengabaikan target bisnis, PT kita ingin memberikan cuti kepada karyawan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu masing-masing. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita harus membuat database baru, di mana database itu adalah cloning dari database sebelumnya. Di sini saya akan melakukan duplikat pada database ini, dan namanya itu adalah uh, npm time off. Jadi di sini adalah kita continue saja di sini. Baik, sudah berhasil. Sekarang kita bisa langsung akses database-nya aja di sini, teman-teman. Selanjutnya kita pastikan bahwa modul time off itu sudah tersedia. Jadi pertama kita masuk dulu dengan akun admin. Nah, di sini di modul ini kita akan memiliki peran yang mengajukan hingga menyetujui cuti, di mana setiap akun kita tuh pertama-tama harus memperhatikan secara seksama setiap akun atau jenis akun yang digunakan untuk setiap langkah. Nah, jika sudah kita aktif, pertama kita cek dulu ya teman-teman, modul dari time off-nya ini ke apps. Setelah di apps, lalu kita cari time off. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman. Selanjutnya, kita ubah time off-nya itu untuk manajer HANA. Di sini kita ke settings terus users. Kita nyalain developer mode terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke settings, lalu user dan company. Di sini user, kita cek ke HANA. Di sini kita harus memastikan bahwa HANA ini itu adalah administrator untuk time off. Jadi bisa kita scroll ke bawah. Di sini time off-nya itu sebagai administrator ya. Selanjutnya, jika manajer user, jika merupakan staff, maka kepala. Nah, jika user merupakan manajer, maka namanya itu adalah director. Baik di sini tuh manajer user, maka di sini jika user merupakan manajer, maka nama director. Jadi di sini kita harus masukkan ini terlebih dahulu, ya, teman-teman. Coba kita download ini dulu. Dimana kita download ini terlebih dahulu, kita download dalam Excel-nya, lalu job position director ini, lalu employee director sama department director. Nah, jika sudah, kita bisa ke employee terlebih dahulu untuk masukkan record-record tadi. Yang pertama itu adalah kita masukin employee terlebih dahulu. Nah, pertama kita lakukan adalah kita masukin departemen terlebih dahulu ya teman-teman di sini. Kita import record terus upload file. Kita masukin ini dulu. Lalu kita tes, lalu import. Baik, di sini sudah berhasil ya. Yang tadi itu adalah eksekutif. Lalu selanjutnya kita menuju ke job position. Di sini kita masukin dulu. Nah, di sini kita tes aja terlebih dahulu, lalu kita langsung import aja di sini.
Baik, selanjutnya kita langsung ke employees untuk kita masukkan. Sebenarnya di sini masih belum ada user, jadi kita pertama ke settings, lalu ke user di sini, lalu import user. Nah, di sini kita tes, lalu kita import. Nah, di sini sudah berhasil dengan nama Dirga. Nah, selanjutnya kita kembali ke employees, lalu favorites, import record, lalu kita masukkan yang buat employee. Baik, terlihat terdapat kesalahan ya teman-teman. Baik, mungkin kita sedikit mengalami kesalahan di sini. Kita coba ke setting, lalu kita set pengaturan untuk admin terlebih dahulu ya teman-teman. Sini kita jadikan semuanya administrator. Baik, lalu kita save. Nah, di sini mungkin kita bisa keluar aja, lalu kita gunakan HANA. Kita memasukkan record yang tadi. Nah, caranya kita kembali lagi ke employees di sini, lalu kita import records. Lalu kita test. Sepertinya masih belum bisa ya teman-teman. Kita coba lagi ya teman-teman di sini, lalu kita import saja. Nah, kita ternyata masih belum bisa mengimport ya teman-teman. Sudah berhasil ya untuk memperbaiki masalah tadi, dan sekarang kita juga sudah punya presiden director dengan nama Dirga. Baik, selanjutnya mungkin kita bisa langsung mulai mengerjakan, di mana jika manajer itu, jika user merupakan manajer, maka peraturannya itu adalah nama direkturnya ya teman-teman. Kemudian mereka itu memiliki akses sebagai officer. Baik, kemudian user tidak memiliki akses sama sekali. Jadi bisa kita kembali di sini, kemudian kita ke settings, user and companies di sini. Untuk Dirga itu dia memiliki akses untuk apa ya tadi? Untuk akses time off itu adalah sebagai officer. Jadi sini kita taruh officer aja, selesai, lalu kita save. Nah, kita bisa langsung kembali lagi. Nah, di sini pastikan diterdapatin di mana pastikan bagian manajer dari user telah diassign ke user manager user. Apabila peran user adalah manajer HR, maka pilih sebagai usernya. Apabila manajer user adalah kepala seksi HR, maka manajer itu manajer HANA dengan akses administrator. Jika peran sebagai manajer, maka manajer user adalah director. Nah, sebenarnya seperti kita masuk sebagai manajer HANA dan aktif time off pada configuration, kemudian bikin time off baru. Jadi kita sekarang udah masih pakai HANA ya teman-teman. Lalu kita ke settings di sini, kita bisa cari, oke kita bisa cari time off di sini ya teman-teman.
Nah, kita bisa ke employees, lalu configuration, dan time off. Nah, di sini kita ke time of type, tadi misalnya kita ke leave ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita bisa lihat apa yang perlu kita tambahkan. Di sini pertama itu adalah cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin. Nah, kita pertama buat cuti tahunan terlebih dahulu. Di sini kita new, yaitu cuti tahunan. Kemudian untuk approvalnya itu employees approver and time of officer. Selanjutnya responsible time itu HANA. Kemudian selanjutnya yaitu take time off in day, requirement allocation yes. Requirement allocation itu kita taruh yes. Selanjutnya yaitu employee request not allowed dan kind of time of absence. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Kita bisa langsung save. Lalu kita new lagi. Selanjutnya adalah cuti sakit, di mana di sini require allocation-nya itu no limit ya teman-teman. Dan sisanya sama semua. Nah, ini juga record time-nya no limit. Dan baik, ini udah selesai. Kita save, lalu kita new lagi. Di sini kita bikin yang baru, dan sekarang adalah cuti bersalin, di mana yes, extra days request allowed, approval, approval time of officer, time of absence. Baik, itu requires allocation juga yes. Dan ini juga selesai teman-teman. Sekarang ini tuh adalah HANA juga ya teman-teman. Baik, ini responsible-nya itu juga HANA. Apa di save, dan kita bisa lihat time of type-nya udah ada cuti bersalin dan cuti sakit. Nah, sekarang seorang karyawan telah menghabiskan jatah waktu sebagai manajer buat allocation untuk perusahaan PT kita second tahun di bawah. Nah, sekarang kita harus bikin time of type cuti tahunan, di mana regular allocation yang cuti tahunan dan validity-nya itu sampai 1 tahun gitu, duration 12 hari dan mode by company. Nah, kita bisa bikin yang baru di sini. Kemudian allocation time-nya regular allocation. Baik, kita harusnya salah ya. Kita buat di allocation ya teman-teman di sini. Nah, kita ke allocation ini, lalu kita bikin yang baru ini. Allocation validity periodnya itu kita set sampai 1 Januari hingga 31 Desember. Jadi 1 Januari itu 31 Desember. Nah, durationnya itu adalah sekitar 12 hari dan mode by company. 12 hari mode by company. Nah, ini kita save. Lalu time of time-nya itu adalah cuti tahunan ya, teman-teman. Ini kita save. Nah, kita sekarang sudah berhasil membuatnya, teman-teman. Validasi allocation itu contoh allocation yang bisa digunakan oleh perusahaan. Nah, ini kita udah nge-approve ya, teman-teman. Di sini udah tanda approve-nya. Selanjutnya login user masing-masing supaya pengajuan allocation. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun Atala di sini dan masuk. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita usernya itu kan wajib lagi-lagi kita akan mengambil compensatory days di mana durasinya 8 jam. Lalu kita akan melakukan submit time off di mana kita bisa ke leave di sini. Terus
Yang pertama kita lakukan sebenarnya ini usernya sedang full akses teman-teman, kita disable dulu di sini. Misalnya kita nggak disable diri kita sendiri dengan di time off itu kita sebagai tidak ada apa-apa ya teman-teman. Dan ya kita save, kita kembali lagi ke live dan kita tidak bisa melakukan konfigurasi apa-apa. Ya kita keluar dulu, lalu kita masuk lagi dengan Atala. Nah di sini kita bisa teman-teman, lalu kita ke time off sekarang, ke live, lalu kita new time off di sini. Di mana di sini kita tuh mau ngambil di sini kita mau ngambil compensatory days atau di sini kita tidak ada compensatory days ya teman-teman di sini. Tapi kita cukup menggunakan ini aja yaitu eh, baik seperti yang kita salah teman-teman. Kita kembali ke settings terlebih dahulu di sini, di mana kita akan mengassign usernya lagi di sini untuk Atala, mengubah time off menjadi kita udah kosongkan time off-nya di sini ya teman-teman. Misalnya di sini kita gunakan, kita cek dulu apakah Atala ini baik, di sini kita akan membuat new allocation di mana di sini kita yang pilih yang time of type kita itu adalah compensatory days ya teman-teman. Selanjutnya di sini tuh duration-nya kita 8 jam sudah sesuai. Jadi kita ketik saja untuk definite kerja lembur di sini lembur aja, kemudian save and close di sini. Nah, kita sekarang sudah punya ada allocations baru ya teman-teman di sini untuk compensatory days to submit. Nah, selanjutnya
Kita bisa langsung submit aja ini. Mari kita confirm. Baik, ini tinggal tunggu approval, lalu kita sekarang menunggu approval dari manajer HR. Kita login dengan akun manajer HR terlebih dahulu, lalu kita bisa langsung ke live di sini, lalu kita ke approvals, di sini allocations, lalu kita lihat yang kalau kita lihat time off di sini, oh bentar. Baik, sebelumnya kita akan melihat di time off terlebih dahulu di allocations di sini teman-teman. Jadi kita lihat baru ada yang approve, kemudian kita lihat ini ada ada allocations dari Atala ya teman-teman di sini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan validate ini. Nah, ini sudah berhasil di-approve ya teman-teman. Bisa kita lihat kita sudah meng-approve-nya. Nah, selanjutnya login sebagai user masing-masing untuk melihat dashboard jumlah yang bisa terlihat dari compensatory days kita ya teman-teman. Ini kita kembali dulu di sini, keluar, logout, lalu kita masuk dengan Atala. Lalu kita sekarang menuju ke live di sini. Nah, di sini kita bisa lihat compensatory days kita itu ada 8 jam available ya teman-teman. Dan selanjutnya kita berarti sudah selesai ya. Kita sekarang udah selesai ya. Udah bisa melihat itunya time off. Selanjutnya kita akan seorang karyawan ingin mengajukan cuti dengan jatuh yang dimilikinya. Ajukanlah cuti sebagai karyawan dengan menggunakan user masing-masing masuk buatlah time off request. Baik, di sini kita akan kalau menggunakan atal lagi lalu kita bikin new time off di sini. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita bisa buatlah time off compensatory days. Di sini ada 28 jam, kemudian date 2 Desember dan dibebaskan kepada mahasiswa. Jadi kita compensatory days ini baik kita sepertinya sedang mengalami masalah, teman-teman kita bisa ke setting terlebih dahulu, lalu ke users, lalu di sini kita bisa ke Atala dan di sini kita bisa mengubahnya menjadi administrator aja teman-teman dan attendant juga administrator aja. Nah, kita kembali lalu kita ke leave di sini, kita ke leave lalu kita bikin new time off di sini. Yang pertama itu adalah compensatory days 8 jam dengan dari mulai tanggal 2 Desember ya teman-teman. 2 Desember. Kemudian custom hour-nya itu durasinya kita set ke half day. Bentar. Kita ini adalah compensatory day. Duration 8 jam ya benar teman-teman. Kalau kita save and close. Baik, ini bisa kita lakukan. Baik, seperti kita udah punya satu time off ya tadi teman-teman. Kalau kita lihat di sini time off-nya, nah ternyata kita sudah ada salah ini teman-teman. Kita delete ini aja dulu. Nah, lalu kita bikin time off lagi di sini. Kita kembali ke yang lalu new time off. Ini adalah compensatory days. Kemudian ini udah benar, lalu kita save and close. Sekarang kita sudah tidak punya compensatory days lagi ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita bikin another new time off, di mana kali ini time off-nya itu adalah cuti tahunan dan cuti sakit. Pertama itu kita buat cuti sakit terlebih dahulu, teman-teman. Di sini new time off. Nah, di sini kita lihat time off kita yang baru kita buat itu udah ada. Sekarang kita bikin time off lagi. Time off type-nya itu adalah sick time off di sini. Ini modenya tetap by employee ya, teman-teman. Kemudian kita pertama cuti tahunan dulu, maksudnya cuti tahunan. Cuti tahunan, kemudian durasinya 2 hari, tanggal lab hingga 1 hari ke setelahnya. Sehari kita tanggal lab, kemudian biasanya tanggal 21 ya, teman-teman. Oke, ini cuti tahunan udah selesai. Nah, kita bisa cek dulu durasinya 2 hari. Baik, ini sudah 2 hari ya, teman-teman. Lalu kita sekarang cukup kita save aja di sini. Namun sepertinya waktunya salah ya, teman-teman. Jadi kita set di tanggal 21, lalu kita tentunya tanggal 23 ya, teman-teman. Oh, atau kita lebih ke tanggal 23, lalu kita set approval ke tanggal 25. Nah, ini 3 hari, kita ganti ke tanggal 24 aja. Baik, ini udah 2 hari ya, teman-teman. Lalu kita bisa save di sini. Nah, sekarang kita tinggal butuh approval aja. Selanjutnya, kita bikin cuti sakit. Kita bikin cuti sakit di mana di sini tuh cuti sakitnya adalah 5 hari. Di mana kita bikin lagi ini new time off. Kemudian cuti sakit, benar cuti sakit di sini. Lalu durasinya 5 hari, 5 hari satu cuti tahunan. Misalnya cuti tahunannya itu tadi tanggal 25, berarti kita bisa ngambil tanggal 27. Lalu baik, ini udah sick time off, selesai. Kemudian deskripsinya bebas, kita langsung save and close aja. Nah, kita sudah ada ini 3 cuti masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk dengan manager user untuk cuti tahunan dan cuti compensatory day serta menolak time off request untuk cuti sakit. Karena user kita laki-laki, maka kita keluar, lalu kita gunakan akun manager@gmail.com. Selanjutnya kita bisa ke leave, lalu kita lihat approval time off di sini. Nah, di sini pertama yang kita akan lakukan itu adalah menerima cuti time off request cuti tahunan, cuti bersalin untuk komputer day serta menolak cuti sakit. Jadi di sini cuti sakitnya kita tolak, kita refuse. Lalu untuk cuti tahunannya kita approve. Dan yang selanjutnya yang terakhir yaitu cuti cuti compensatory days untuk di approve. Nah, sekarang semua cutinya sudah berhasil kita approve. Dan terakhir kita masuk lagi ke bagai user Atala untuk melihat dashboard kita.
Kita masuk surat Talal, lalu kita ke leaves kita. Yang bisa kita lihat, kita punya cuti tahunan 10, kita lihat di dashboard di sini. Kita ada leave request satu, today this month satu, di mana untuk melihat leave requestnya, kita bisa lihat ada cuti tahunan di sini. Dan kalau misalnya kita lihat di leave di sini, teman-teman, kita bisa lihat bahwa kita punya satu compensatory days dan sick time off yang tidak diterima. Tapi kita memiliki aktif cuti tahunan ya teman-teman di sini. Kita lihat dashboard, my time off, kita lihat kita butuh second approval dan kita valid aja ini cuti tahunan dan berhasil. Dan bisa kita lihat kita sekarang punya 8 jam dan cuti tahunan 2 hari. Baik, sekian saja untuk tutorial kali ini tentang time off. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga dapat dipahami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di tutorial yang akan datang.